Pasca sekolah minggu hari ini dengan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, ada sukacita? Oke, wah duduknya bagus. Nanti di foto Bu Desi bagus ini ya. Oke, sip, jempol dua buat semuanya. Hai Kak. Ya, semuanya boleh bertepuk tangan ya.
kok bingung, nyanyinya kok diem. Nah, siapa yang merasa sore hari ini menang? Ya, anak-anak tuh kalau menang lomba dapat juara, ekspresinya gimana? Hatinya piye? Gimana? Wah, aku kok menang piye tuh? Sedih apa senang? Kalau senang, nanti kita sama-sama puji Tuhan sambil sukacita. Haleluya, tangannya digoyangkan kanan kiri, oke? Siap? Are you ready? Duh, gak ada jawaban. Are you ready? Oke, ya kan? Ku menang, ku menang. Langit
Karena hari ini kita mau merayakan Paskah apa? Paskah sekolah minggu. Nah, tadi ya, waktu kalian masuk ya, tadi dikasih apa sama Mbak Linda? Boleh diangkat dulu telurnya yang sudah dapat, yang belum dapat ya berharap-harap saja. Ya, yang sudah dapat boleh diangkat telurnya. Nah, ya semuanya dapat ya. Ya, boleh. Saya boleh pinjam sebentar satu saja. Boleh? Ada yang boleh? Nah, baik. Saya pinjamnya anak saya saja. Baik. Ya, telur. Nah, ini hanya telur plastik saja. Nah, nanti anak-anak akan dapat telur yang beneran. Kalau ini telur hanya mainan. Nah, walaupun ini telur mainan, tetapi dia bentuknya tetap seperti telur. Nah, ini bisa dibuka, bisa dibuka. Nah, kalau telur yang beneran itu harus dikupas ya, kulitnya atau cangkangnya. Nah, baru ada isinya. Kalau telur yang sudah dimasak, direbus misalnya, itu ada apa? Ada putih telur, kemudian ada kuning telur. Nah, kalaupun itu belum dimasak, artinya telur mentah. Nah, ketika itu dierami, telur berasal dari hewan apa sih kalau telur ayam? Kalau buaya? Kalau telur buaya ya berarti buaya. Kalau telur ayam berarti dia berasal dari ayam. Nah, telur ayam, kalau seekor induk ayam itu dia bertelur, kemudian telur itu dierami. Nah, selama beberapa hari, pada waktu setelah tiba saatnya, telur itu akan berubah menjadi apa? Anak semut. Masa telur udah disebut loh. Amazing ya. Anak ayam ya, berubah telur itu berubah menjadi anak ayam. Apa namanya? Kutok ya, kutok. Jadi anak ayam kutok ya. Kutok, kalau kutok itu ikan. Nah, ini kutok. Jadi anak ayam yang masih kecil sekali. Nah, itu telur. Telur dia memiliki cangkang. Dia memiliki isi. Nah, biasanya kalau kita merayakan Paskah, kita biasanya dapat apa? Dapat telur ya. Kenapa kok kalau Natalan kita tidak dapat telur? Kenapa kok kita dapatnya telur pada waktu Paskah saja, Bu? Kok nggak pas Natalan? Nah, kenapa kok hanya waktu Paskah saja? Karena sesungguhnya telur ini melambangkan sebagai kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana cangkang itu dilambangkan sebagai makam ya. Pada waktu Yesus mati, dia harus dimasukkan ke dalam makam, dikubur. Makam itu kuburan. Nah, dimasukkan ke dalam makam atau dikubur, tetapi karena kuasa Yesus, dia mampu mengalahkan maut. Dia membuka tabir kubur itu dan pada akhirnya bangkit. Nah, menjadi Paskah ya, kebangkitan Yesus Kristus. Itu makanya kenapa kalau kita Paskah biasanya kita dapat telur. Nah, kalau misalnya tidak dapat gimana, Bu? Ya apa-apa. Tetapi kalau misalnya kalian ditanya kenapa sih kalau kita
Jadi harus tahu ya bahwa telur itu melambangkan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dosa dan pada akhirnya bisa memberikan kepada kita semuanya kemenangan. Seperti lagu yang sudah dinyanyikan tadi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam, ku menang atas segala. Haleluya, haleluya, ku menang ya. Kita sudah menang, kita sudah mendapatkan kemenangan di dalam Yesus karena Yesus sudah terlebih dahulu menang karena Dia mengalahkan maut. Nah itu ya, jadi makna telur Paskah itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Siap melanjutkan acaranya? Kalau sudah siap, saya kembalikan lagi Bu Desi. Kita mau pujikan Yesus kupanggil. Ya, kita mau siapkan. Nanti anak-anak boleh menerima firman Tuhan dengan baik, ya. Oke, Eka. Yesus ku undang masuk
berdoa dulu ya sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, saat ini kami siap untuk belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bicaralah, berfirmanlah supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan belajar di dalam diri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan amin. Sore. Yang sebelah sini, selamat sore. Yang bagian tengah, selamat sore. Sebelah sini, selamat sore. Bagus. Hari ini kita bersama-sama merayakan apa? Paskah itu apa? Memperingati hari apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan datang ke dalam dunia karena apa? Karena mengasihi kita semuanya, mengasihi kita semuanya, tetapi ada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus sehingga mereka berusaha untuk membunuh dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang yang membenci. Padahal Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia sangat mengasihi manusia siapapun dia kasih. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Salah itu ya, semuanya dikasihi, tetapi masih ada juga yang membencinya. Kenapa Yesus dibawa disalib? Karena ada orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tetapi justru ketika ada orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus kemudian disalibkan, justru di situlah Tuhan Yesus akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa, menyelamatkan banyak dosa-dosa manusia. Yesus disalibkan untuk menggantikan siapa yang harus dihukum. Kita semuanya. Yesus disalibkan, tubuhnya disalib di atas kayu salib, tangannya dipakul, kakinya dipakul, lambungnya ditusuk untuk siapa? Menggantikan kita manusia yang berdosa. Siapa yang tidak berdosa sekarang? Ada ya. Semuanya manusia berdosa. Kenapa kok berdosa? Setiap hari kita melakukan tindakan dosa. Apa yang dosa itu? Berbohong, makan, tidak turut sama orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua, suka mengganggu tempatnya yang belajar, suka bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas PR di rumah. Kalau anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan berarti harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi tempat bagi orang-orang di sekitarnya. Mak pendeta, ada. Siapa yang tahu ini? Namanya apa? Apa namanya? Fungsinya leader adalah untuk apa? Jadi harus dinyalakan. Kalau dinyalakan namanya kalau dinyalakan menjadi seperti ini. Bisa untuk apa? Menerangi ruangan. Yang gelap menjadi terang, yang tidak kelihatan menjadi hitam. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi terang. Manusia yang penuh dengan kegelapan diterangi sehingga manusia bisa melihat ini yang jahat, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, akhirnya manusia bisa mengerti, oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ya, kemudian Tuhan Yesus banyak mengajar orang-orang, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang akhirnya mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi
Sekarang ya ada orang-orang yang berusaha untuk mematikan terang itu, untuk mematikan terang itu. Ketika terang itu dia bercahaya, orang berusaha untuk apa? Mengganggunya, ditiupnya supaya apa? Mati, supaya mati, supaya mati. Padahal terang itu, kalau ini terang itu sudah dibagikan kepada murid-muridnya, dibagikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Lagi. Ini tugasnya apa? Supaya apa? Kenapa Tuhan Yesus membagi terang itu kepada murid-muridnya? Supaya semakin dunia ini semakin bertambah apa? Terang. Jadi kalau dijadikan contoh akhirnya menjadi terang benderang sekalipun Tuhan Yesus sudah dimatikan oleh orang-orang yang bencinya. Siapa benci? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, dijabat juga ditiup. Tetapi, tugas penerangan itu kemudian diserahkan kepada murid-muridnya untuk berjalan menampaki itu. Bukan terang kita ya. Jadi tugasnya siapa orang itu? Kalian semuanya harus menjadi terang. Sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita hari ini, tetapi kita semuanya memiliki tugas untuk menjadi terang dimanapun. Terang di rumah, terang di sekolah. Terus di mana kita di mana? Terang di gereja. Terus kemanapun kita pergi, terang itu tidak boleh padam. Sekalipun kalau berjalan ada tulisannya tidak bergoyang yang mati, tetapi tidak boleh padam, harus tetap terang. Karena apa? Oh iya. Supaya apa? Supaya dapat terang, dan terang itu harus dibagikan. Kalau ada terangnya yang terangnya mati karena dihembus karena tidak kuat mati, maka tugas kalian apa? Menolong menghidupkan lagi terangnya, hidup lagi ya. Yang lagi supaya apa? Supaya tetap terang. Kalau ada terangnya yang terangnya mati, jangan ikut-ikutan terus untuk mati. Lalu siapa yang akan memberikan terang? Tugas memberikan terang itu sekarang ada pada kita semuanya, harus dihidupkan, dibagi terangnya. Nanti kalau ini terangnya mati ya menjadi lilin, bukan menjadi anak terang. Anak terang adalah lilin yang selalu menyala, tidak boleh padam. Kalau ada seperti ini, akhirnya menjadi lilin yang memang awet, tidak akan habis. Tapi justru anak-anak Tuhan harus menjadi terang dimanapun. Kalau ada terangnya yang terangnya kurang mati, terangnya yang mati seperti apa ya? Yang pernah ke gereja, yang ikut sekolah minggu, yang pernah baca firman Tuhan, gitu. Siapa yang di sini masih baca firman Tuhan? Harus baca firman Tuhan. Kalau belum bisa baca firman Tuhan, kita tolong dibacakan sama orang tua. Ciri-ciri anak Tuhan yang tidak menjadi terang adalah sudah tidak berdoa, makan tidak berdoa, mau berangkat sekolah tidak berdoa, mau bubuk dan berdoa, mau apapun tidak berdoa, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah ikut sekolah minggu, lihat, tidak pernah ikut sekolah minggu. Kalau ikut sekolah minggu, pengennya buru-buru pulang. Dan teman-teman yang tidak pernah ikut sekolah minggu dan tidak pernah baca Alkitab itu namanya adalah lilin. Jadi terang seperti itu. Maka tugas kalian adalah menyalakan terang. Jom kita berdoa, jom kita baca firman
firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka terang dan kita bisa menjadi terang bagi anak-anak yang teman-teman yang nanti itu adalah anak-anak terang menjadi kesaksian. Jangan kalau anak-anak terang tetapi yang menyala. Seperti dalam kisah para rasul ceritanya tentang yang bisa baca kisah para rasul 26-23. Ya, yang bisa membaca kita baca sama-sama. Kelihatan ya, sudah diterai sama Lilian jadi semakin kelihatan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, yaitu bahwa Mesias itu siapa? Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Mesias harus berderita. Karena apa? Karena dibenci oleh orang-orang yang tidak suka dalam perang. Penderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang atau memberitakan itu, dan ia akan memberikan terang itu kepada bangsa ini dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa Tuhan akan memberikan terang itu kepada bangsa dan juga bangsa lain. Tuhan akan memberikan terang itu kepada kita semuanya. Tuhan itu memberikan terang itu kepada kita semuanya. Kalau ini kita, maka terang itu diberikan kepada siapa? Kepada kita. Maka Tuhan memberikan terang itu kepada kita. No, sekarang kamu harus menjadi terang bagi teman di sekolah, di gereja, dimanapun kalian berada, supaya kalian bisa memberikan terang itu kepada teman-teman yang lainnya. Terakhir dan tadi apa? Yang tidak pernah berdoa, tidak pernah ikut sekolah minggu. Karena ada temannya yang tidak ikut sekolah minggu, maka diajak untuk sekolah minggu. Siapa yang dalam sekolah minggu? Ya, pintar semuanya. Harus rajin sekolah minggu. Nanti kalau ada temannya yang lama dari sekolah minggu, berarti dia sudah tidak menyata. Ayo, yang lama dari sekolah minggu berarti dia sudah mulai itu aja begini. Jangan sampai mati ya, harus dikatakan lagi. Yang remaja yang tidak pernah itu PKLB. Nah, ayo, berarti terangnya sudah mulai individu mati. Ya teman-temannya yang lainnya aja begini ya, kita saja tidak lagi tidak lagi. Yuk, bermaksud PKLB lagi yuk, supaya apa terangnya ya mati. Supaya terangnya tetap menyala dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu ya. Aku anak versi Jibril Bentahim dan versinya dari aku anak terang dulu. Ya. Aku anak terang. Aku anak terang versi GB Bentahim, jangan versinya Mbak Evelyn. Yang bisa semuanya memuji Tuhan. Semuanya. Aku anak terang, dan memberi terang.
sekolah, terang di gereja kemana ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana ku pergi. Aku anak terang, sekali lagi yang kenceng suaranya sebelah sini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, menyelamatkan. Ke tengah. Yang kenceng suaranya. Semuanya. Terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, ku kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, ku kemana ku pergi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak semua Minggu Betahim hebat, siap menjadi terang bagi dunia, menjadi kesaksian yang baik untuk teman-teman, orang tua, kakak, adik, tetangga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Siap? Siap? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan boleh menjadikan kami semakin hidup menjadi terang yang baik di dunia ini, dan bagi keluarga, bagi teman-teman, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menjadi terang, kami siap menjadi kesaksian yang baik, dan kami siap untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ada yang tahu lagunya Ku Mau Cinta Yesus? Bisa ya? Yang bisa suaranya agak kenceng. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba.
luar biasa, begitu mendalam kami menyembuhkan, kehidupan kami menyelamatkan, kehidupan kami sediakan kehidupan di dalam Tuhan memilih Tuhan dan diberkati Tuhan dan kita. Kami akan berikan persembahan kami kepada Tuhan memberkati kami, memberikan kemuliaan hati, ketulusan, biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang memberikan hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah kami berdoa. Ya, amin. Oke, kita mau nyanyi Aku Anak Raja karena kita sudah dimenangkan Tuhan dan kita menjadi terang sehingga kita menjadi anak raja. Oke, yuk. Ayo, Kak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, shalom. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sore yang cerah, senyum yang ceria. Aku Kasih tepuk tangan sekalian semuanya. Awalnya mana? Ini. Yang remaja sama dewasa nggak dapat. Yang belum dapat siapa? Siapa yang belum? Remaja nggak ada. Tipusin sudah semua? Sudah. Oh nanti pas. Lalu tak? Mau pas? Mau nggak sih? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Coba diangkat dulu telur birunya. Itu kalian mau tahu nggak sejarah telur itu? Itu adalah telur dari ibu dinosaurus yang lahir pada 2050 juta tahun lalu. Kok Mbak Nina bisa dapat? Ya selama aku tinggal di sebuah desa yang jauh di sana. Jadi aku menemukan telur itu. Dan bisa dibuka. Dan kalau kalian buka dan kalian akan menemukan selembar sesuatu hal yang berisi angka, berarti kalian akan menjadi hidup dinosaurus. Oke, coba diangkat lagi, diangkat semuanya. Mbak Nida hitung 3 sampai hitungan ketiga telurnya dibuka. Yang menemukan lembar kertas putih. Bos aku yuk, sampai balik di tempat dinosaurus. Yo, wes, awas tutup dinosaurusnya juga colok, ditutup. Ya lu, dinosaurusnya tutup. 1,
nomornya dituntun dinosaurus ya. Maju. Ayo diurutkan mulai nomor 1 sampai 20. Cepat. Cepat. Nomor 1. Ayo. Barusan ibu dinosaurusnya besar. Saya dapat nomor ibu dinosaurusnya berbesar. Nanti kalian akan diberikan telur. Nah, telurnya ini disuruh makan biar kekuatan kalian sama seperti ibu dinosaurus. Ya, kalian mau nggak makan telur ibu dinosaurus? Nggak mau. Ini telurnya loh. Gede ya. Sam. Oke. Sam, bosan nomor 9. Bagus ya, Sam? Iya, itu nomornya ibu dinosaurus. 4 mau. Oke, silakan dibagikan telur dinosaurusnya, Bu. Bagikan. Nanti dimakan kertasnya dikembalikan. Nomornya dikembalikan. Gael dapat mana nomornya? Nomornya. Terus yang belum dapat nanti tetap tak kasih, tapi telurnya ibu dinosaurus dikembalikan, mau dirangi lagi. Nah, yang lainnya nomornya mau dirangi lagi. Nanti nggak mau. Yang belum dapat telur birunya dikumpulkan ya, mau dirangi lagi sama ibu dinosaurus. Ya, tahun depan dibalikan lagi ya. Isinya dinosaurus beneran. Nomornya mana? Awas loh, itu dinosaurus beneran loh. Tapi nanti dimakan ya, biar kekuatannya sama seperti siapa? Ibu dinosaurus. Neneknya dinosaurus tadi mana? Neneknya dinosaurus tadi mana? Boleh maju sebentar, kakak dinosaurus. Ayo maju ke depan, iya, maju ke depan dulu, iya. Teman-teman, ada yang tahu enggak? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Tak kasih tahu ya. Hari ini Kak Ninda ulang tahun. Ya, jangan lupa nanti diundang ke rumah. Ya. Nah. Tidak ada karena hari ini Kak Ninda berulang tahun. Yang keberapa Kak Ninda? Oh, masih 17 tahun. Baik. Ya, kita akan berdoa khusus ya untuk Kak Ninda. Ya, nyanyi dulu ya, tim musik nyanyi dulu. Nah.
dan kehormatan sampai selama. Indonesia. Satu. Silakan duduk kembali, kita berdoa dulu untuk Kak Linda. Berdoa dulu ya untuk Kak Linda supaya Tuhan memberkati panjang umur, diberkati Tuhan, kandungannya juga diberkati, tahun ini diberkati Tuhan dan segera punya adik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami juga turut menjadi kebahagiaan dan sukacita karena Kak Linda hari ini boleh Tuhan tambahkan usia, Tuhan memberkati panjang usia, kesehatan pekerjaannya Tuhan memberkati, keluarganya Tuhan memberkati, dan terlebih Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan selama ini Tuhan bukakan kandungannya dan Tuhan memberkati dia seorang anak yang luar biasa karena kami tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Kami percaya dan meyakini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan hamba-Mu Bapa. Berkati suaminya, berkati keluarganya sehingga semua dapat menikmati berkat yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dan sekaligus kami juga mengakhiri untuk perayaan Paskah kami sore hari ini. Kiranya semuanya boleh jadi berkat. Doa kami, pujian kami, persembahan kami menaikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami boleh mengakhiri segala sesuatunya dengan penuh keyakinan dan iman. Setiap yang percaya kita berkata amin. Foto dulu.